Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Singgih Biara Hardian, Prodi TMP 1C, NIT 2130721. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Autodesk Inventor, fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Autodesk Inventor, dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Di sini saya menggunakan aplikasi Autodesk Inventor tahun 2021. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa itu aplikasi Autodesk Inventor? Autodesk Inventor merupakan aplikasi desain berbantuan komputer untuk desain mekanik 3D, simulasi, visualisasi, dan dokumentasi. Aplikasi ini termasuk dalam perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD yang digunakan khusus di dalam dunia teknik permesinan. Autodesk Inventor juga memberikan simulasi pergerakan dari produk yang kita desain, serta mempunyai alat untuk menganalisis kekuatan. Alat ini cukup mudah digunakan dan dapat membantu kita untuk mengurangi kesalahan dalam membuat desain. Dengan demikian, selain biaya yang harus kita keluarkan akan berkurang, time to market dari benda yang kita desain pun dapat dipercepat karena kita sudah mensimulasikan terlebih dahulu benda yang kita desain di komputer sebelum masuk ke produksi. Dan ini merupakan tampilan awal aplikasi Autodesk Inventor 2021. Di sini ada beberapa template yang dapat kita gunakan, yaitu ada template English, Metric, dan Multichain. Untuk template English sendiri adalah template yang di dalamnya satuannya itu menggunakan satuan inci. Lalu untuk template Matrix adalah template yang semua ukuran di dalamnya satuannya yaitu milimeter. Dan template Mold Design yaitu template yang digunakan untuk molding atau membuat cetakan plastik. Di sini saya akan menggunakan matrix standar milimeter. Ini merupakan tampilan awal ketika template matrix standar milimeter dibuka. Di sini ada menu bar yang berisi semua perintah yang terdapat di aplikasi Autodesk Inventor. Di bawahnya menu bar terdapat panel bar. Panel bar ini berisi perintah khusus untuk menunjang proses dalam menggambar. Yang berwarna biru ini merupakan bidang kerja. Bidang kerja adalah tempat menggambar. Di sebelah kanan dari bidang kerja terdapat browser bar. Browser bar berisi langkah-langkah kerja. Misalnya kita membuat objek dengan extrude dan revolve, semua akan tercatat di browser bar. Di sebelah kanan browser bar, di sebelah kanan bidang kerja terdapat sistem navigasi. Di dalam sistem navigasi ini terdapat banyak fitur-fitur seperti zoom. Zoom fungsinya untuk memperbesar gambar pada tampilan bidang kerja. Lalu di atas fitur zoom terdapat fitur pan yang fungsinya untuk menggeser tampilan bidang kerja. Lalu di bawah fitur zoom terdapat view face yang fungsinya untuk memperbesar tampilan dengan referensi face. Lalu di atas view face terdapat fitur orbit yang berfungsi untuk memutar objek pada bidang kerja. Lalu terdapat fitur view cube, yaitu yang fungsinya untuk memutar objek berdasarkan arah yang telah ditentukan, seperti ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah, atau ke belakang. Lalu ada fitur full navigation wheel.
Full navigation wheel fungsinya untuk melakukan kombinasi penuh navigasi seperti zoom, orbit, pan, dan lain-lain. Setelah ini kita beralih ke menu bar, yaitu sketch. Di dalam sketch ini terdapat tools-tools yang berguna untuk menunjang kita dalam menggambar di aplikasi Autodesk Inventor, seperti line. Line di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada line, spline, control vertex, dan spline interpolation. Untuk line berfungsi membuat garis lurus, sedangkan spline untuk membuat garis kurva dengan titik poin tertentu. Lalu ada di sebelah tools line terdapat tools circle yang fungsinya untuk membuat lingkaran. Di dalam tools circle ini terdapat tiga macam circle lainnya, yaitu circle center point, circle tangan, dan ellipse. Di sebelah tool circle terdapat tools arc yang fungsinya untuk membuat garis bujur. Di sini terdapat 3 cara dalam membuat arch, yaitu arch 3 point, arch tangan, arch center point. Selanjutnya ada fitur yang bernama rectangle. Rectangle fungsinya untuk membuat kotak persegi panjang atau bujur sangkar. Di sini terdapat 2 cara dalam membuat rectangle, yaitu ada rectangle 2 point dan rectangle 3 point. Lalu ada fitur yang bernama fillet. Fillet di sini berfungsi untuk membuat pertemuan antara 2 garis line atau busur menjadi cembung atau cekung. Lalu ada fitur point. Fungsinya untuk membuat titik lubang dan untuk sekedar membuat poin referensi pada sketch. Di atas fitur point terdapat fitur text yang fungsinya untuk membuat sketch berupa tulisan. Lalu selanjutnya ada tools yang bernama project geometry. Project geometry dapat pula disebut objek bantuan atau referensi dalam membuat sketch. Selanjutnya ada tools atau fitur yang bernama mirror. Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan referensi garis cermin. Hasil objek mirror simetris terhadap objek aslinya. Selanjutnya ada rectangular pattern. Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Dengan rectangular pattern, kita akan lebih menghemat waktu tanpa membuat objek satu persatu. Lalu ada fitur yang bernama circular pattern. Fungsinya hampir sama seperti rectangular pattern, hanya saja di sini untuk duplikat objek yang dengan pola melingkar. Circular pattern bisa digunakan untuk membuat lubang baut. Lalu ada offset. Offset fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek asli dengan jarak sama pada semua sisi. Lalu ada fitur yang bernama extend. Extend fungsinya untuk menutup dan menyambung line, arch, spline pada sketch yang terbuka. Lalu ada trim. Fungsinya untuk memotong line, arch, dan spline pada objek yang saling berpotongan. Lalu ada fitur yang bernama split. Fungsinya untuk membagi line, arch, dan spline menjadi 2 bagian dengan bantuan objek potong. Lalu ada fitur yang bernama move. Move fungsinya untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Di bawah fitur move terdapat fitur copy, yang dimana berfungsi untuk menduplikat objek. Di bawah fitur copy terdapat fitur rotate, yang berfungsi untuk memutar objek ke pola atau ke posisi yang diinginkan. Lalu ada fitur yang bernama scale.
yang fungsinya untuk membuat skala objek lebih besar atau lebih kecil. Lalu ada fitur stretch. Fungsinya untuk menarik bentuk objek ke posisi yang diinginkan. Nah, itu merupakan fitur-fitur yang ada di menu bar sketch. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu bar 3D model, yaitu ada fitur yang bernama extrude. Extrude di sini berfungsi untuk memberikan fitur extrude harus memberikan tinggi, tebal, atau kedalaman dari sebuah objek dengan ukuran tertentu. Selain itu, yang penting juga pada fitur ini adalah distance. Fitur pada extrude yang paling sering digunakan yaitu fitur distance dan fitur all. Extrude dapat dibentuk dengan sketch tertutup maupun terbuka dan dapat pula dibuat memotong part lain pada assembly. Selanjutnya, di sebelah fitur extrude atau tools extrude terdapat tools revolve. Revolve atau putaran digunakan untuk membuat bentuk-bentuk silindris dengan cara memutar suatu bentuk profil terhadap sumbu yang telah ditentukan. Adapun yang perlu diperhatikan adalah sumbu dan profil harus terdapat dalam satu bidang yang sama. Sudut perputaran untuk fitur revolve menyesuaikan dengan metode ekstensinya. Ada fitur yang bernama hole. Hole di sini berfungsi untuk membuat fitur lubang yang parametrik berbentuk lubang bor, counterbore, countersink, atau lubang ulir. Pada hole ada 4 macam cara untuk membuat lubang, yaitu from sketch, linear, concentric, dan on point. Selanjutnya ada tools yang bernama cell. Cell fungsinya untuk memotong material sisi dalam, sisi luar, dan kedua sisi dengan ketebalan tertentu. Lalu selanjutnya ada tools yang bernama ribs. Ribs berfungsi untuk membuat sirip sebagai penguat part. Lalu ada tools yang bernama loft. Loft berfungsi untuk membuat objek dengan perpaduan beberapa bentuk atau potongan yang berbeda. Lalu di atas fitur loft terdapat fitur yang bernama sweep. Fungsinya untuk membuat objek yang terbentuk dari sketch atau profile melalui garis edar atau pad. Di bawah fitur loft terdapat fitur yang bernama coil, yang fungsinya untuk membuat objek melingkar. Jadi ibarat kita membuat pegas, seperti itu, menggunakan fitur coil. Lalu ada fitur thread. Fungsinya untuk membuat ulir pada lubang atau silinder seperti poros dan berbaut. Lalu ada tools yang bernama fillet. Fungsinya untuk membuat sudut atau ujung sebuah objek menjadi tembung atau cekung sehingga ujung tidak tajam. Lalu selanjutnya ada fitur yang bernama chamfer. Chamfer fungsinya untuk membuat sudut atau ujung sebuah objek menjadi miring sehingga ujung tidak tajam. Lalu ada fitur yang bernama draft. Draft di sini berfungsi untuk memiringkan face atau permukaan pada objek terhadap permukaan lain. Selanjutnya ada fitur yang bernama split. Fungsinya untuk membelah atau memotong part atau face atau objek menjadi beberapa bagian. Zoom berfungsi untuk memperbesar gambar pada tampilan. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek, dan objek di sini saya menggunakan model baut. Pertama-tama kita membuat model 2 dimensi dulu menggunakan sketch. Kita
pilih Fungsinya untuk atau memotong objek tekan berdasarkan arah yang telah fitur pada panel bar ditentukan, yang bertuliskan dan lain-lain. dua dimensi sketch. Well, fungsinya untuk melakukan Kita bisa memilih di mana kita akan membuat objek baut tersebut, mau di sumbu XY atau sumbu YZ ataupun sumbu XZ. Di sini saya akan membuat objek tersebut di sumbu XY. Yang pertama-tama kita akan membuat sebuah bangun datar, yaitu segi 6 menggunakan rectangle dan dipilih yang paling bawah, yaitu yang bernama poligon. Kita buat menjadi 6 sudutnya. Kita klik down, lalu kita klik pada bagian tengah sumbu, tengah-tengah sumbu, kita tarik ke atas. Sebentar. Tarik ke atas. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya ada kita klik lagi pada sumbu Y. Lalu kita klik dimension. Dimension ini berfungsi untuk memberikan ukuran. Kita tarik dari kiri ke kanan, lalu ke atas. Kira-kira ukurannya kita mengambil ukuran 19. Lalu selanjutnya kita klik finish. Kita kembali lagi ke menu bar 3D model. Lalu kita pilih extrude. Kita pilih ukuran ketebalannya menjadi 7,5 mm. Kita klik OK. Lalu kita kembali lagi ke menu bar sketch. Kita klik fitur circle. Lalu kita klik pada bagian depan segi 6 ini. Nah, setelah itu seperti sama halnya yang tadi, kita pusatkan kursor kita ke dalam titik sumbu, ke pusat titik sumbu, lalu kita tarik lingkaran dipaskan ke segi 6 yang tadi kita buat. Kita klik. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu bar 3D model. Lalu kita pilih extrude. Kita pilih boolean yang intersect. Lalu kita pilih taper menjadi 45. Lalu kita klik OK. Dan kedua sisi dengan ketebalan tertentu. Ini merupakan tahap awal membuat baut. Kita bisa menggunakan fitur sistem navigasi, yaitu pen, untuk melihat seperti apa bentuk-bentuk yang di bagian lainnya. Menggunakan fitur free orbit. Nah, ini tahap pertama. Lalu tahap selanjutnya kita menggunakan view cube. Kita arahkan ke belakang. Lalu kita pilih sketch di menu bar. Lalu kita klik circle. Kita pusatkan di tengah seperti tadi. Kita arahkan kursor kita ke dalam pusat titik sumbu, lalu kita tarik ke atas. Kira-kira kita ambil 13 mm. Setelah itu, kita kembali lagi ke menu bar 3D model. Lalu kita pilih extrude. Fungsinya untuk membuat kotak persegi panjang atau bubur sangkar.
Di sini terdapat Kita pilih view cube untuk melihat dalam secara itu untuk poin rectangle, lebar. poin rectangle. Selanjutnya ada kita fillet. pilih di Fillet sini berfungsi untuk membuat ketebalannya antara yaitu dua garis sekitar atau 30. bujur menjadi cepu atau cepu. Kita Selanjutnya klik ada OK. teks. Nah, ini merupakan Ada tahap teks, kedua yaitu untuk dalam membuat sketch berupa baut. tulisan. Selanjutnya ada poin. Fungsinya Lalu untuk membuat tahap titik, selanjutnya ruang, dan kita akan membuat dan poin referensi pada ulir di selanjutnya ada batang baut project ini. geometri. Project geometri. Lalu kita klik view cube, Fungsinya untuk kita arahkan ke project right. geometri dapat pula disebut objek bantuan atau sebagai referensi dalam membuat sketch. Referensi bisa berupa edge atau face. Selanjutnya ada move. Nah, lalu kita klik Move browser. menggunakan objek ke posisi Kita yang klik diinginkan. Selanjutnya ada origin. copy. Lalu kita pilih Menduplikat objek. yang Selanjutnya ada rotate. YZ plan Fungsinya untuk memutar atau objek ke sumbu posisi yang YZ. diinginkan. Selanjutnya ada trim. Fungsinya untuk Kita arahkan ke samping seperti ini kurang lebih. Lalu kita Selanjutnya ada create sketch. extend. Fungsinya untuk menutup dan menyambungkan line. Oh ya, sebelum itu kita buat dulu agar pinggiran baut ini terlihat split. Fungsinya untuk halus, membagi line, tidak lancip dan seperti ini. Maka dari itu dengan kita bantuan bikin, objek potong. kita kembali lagi ke menu bar Selanjutnya ada 3D scale. model, lalu Scale fungsinya untuk membuat skala objek lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya ada maaf, stretch. kita kembali lagi ke Untuk objek 3D posisi model, yang diinginkan. lalu kita pilih fillet, Selanjutnya ada offset. lalu kita Fungsinya klik untuk pada membuat bagian sini. objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek asli dengan jarak sama pada semua Sebentar. sisi. Selanjutnya ada rectangular. Rectangular fungsinya untuk membuat Di sini. objek dengan pola lurus. Lalu di sini, Rectangular pattern kita akan lebih menghemat waktu tanpa kurang lebih membuat seperti objek. ini, kita klik OK. Selanjutnya ada circular. Lalu Circular fungsinya kita untuk kembali lagi ke origin, ke browser web, kita klik is blend. Lalu kita klik create sketch. Lalu kita menggunakan fitur pen untuk menggeser bidang objek. Kita kembali lagi ke menu bar sketch. Kita pilih line untuk membuat garis di ujung fungsinya untuk sini. membuat 2 poin bersinggungan. Selanjutnya ada paralel. Kita pilih sekitar 38,838 mm. Kita klik. Menjadi bersinggungan. Lalu kita pilih sekitar, kita tarik sekitar 12. Fungsinya untuk membuat 2 garis menjadi saling berhimpit. Selanjutnya ada Bentar, kita ulangi lagi. Kita klik line. Kita pelan-pelan dari sini, kita tarik lurus. Sekitar 38,838 mm. Kita klik. Lalu kita tarik sekitar 12. Selanjutnya ada fix. Setelah itu kita klik tengah-tengah objek. Dalam sketch akan klik tengah-tengah objek. Kita klik sekitar 1 mm. Sorry. Selanjutnya ada equal. Fungsinya untuk menyamakan ukuran objek. Kita klik line. Penjelasan Autodesk. Penjelasan sekitar 1. Sekarang saya akan membuat satu contoh part. Di sini saya akan fokus untuk membuat part. Baik, akan saya lanjutkan setelah menentukan garis yaitu 1,2 mm. Lalu kita
pilih line, kita taruh letakkan di tengah-tengah garis start yang tadi kita buat. Lalu kita tarik ke bawah sekitar 1 mm. Setelah itu kita pilih line lagi. Kita letakkan di paling bawah. Kita arahkan ke ujung. Setelah itu letakkan lagi di paling bawah. Kita letakkan di ujung lagi. Setelah itu kita perbesar. Nah, agar teman-teman bisa melihat lebih jelas. Lalu kita cari fitur fillet. Nah, ini fillet. Lalu kita kasih sekitar 0,1. 0,1. Di sini. Ini kalau kita ingin membuat mesin atau cadangan plastik, nah kita gunakan bonsai. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Kita tarik, kita klik fillet, kita pilih 0,1 mm. Kita tarik di tengah-tengah sini. Kemudian di sini ada magnet. Magnet itu adalah komponen untuk pengelasan. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi setelah kita membuat garis lurus terhadap baut yang tadi ini sekitar yang ukurannya sekitar 1,2 mm. Selanjutnya kita akan membuat garis di tengah-tengah garis yang telah kita buat tadi. Saya akan perbesar dulu agar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Lalu kita menggunakan fitur pen untuk menggeser. Setelah itu kita klik line. Kita arahkan kursor kita ke tengah-tengah garis. Kita tarik ke bawah sekitar 1 mm. Setelah itu kita klik lagi line pada panel bar di menu bar sketch. Kita klik, arahkan kursor kita ke paling bawah. Kita arahkan ke pojok. Dan itu lagi, arahkan ke pojok lagi. Nah, setelah terbangun segitiga, terbalik. Setelah ini kita cari fitur fillet agar sudut yang di sini menjadi tumpul. Nah, ini fitur fillet. Kita pilih sekitar 0,1. Kita klik di sini dan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat. Oke, setelah itu kita perkecil kembali. Kita klik line. Kita arahkan. Apakah ini sudah lurus atau belum? Baik, sudah lurus tampaknya. Kita tarik garis. Nah. Setelah itu kita ke 3D model. Ke menu bar 3D model, kita cari fitur coil. Yang tadi berfungsi untuk membuat ulir atau membuat pegas untuk di batang baut ini.
Jadi nanti akan kita buat ulir-uliran di sekitar sini menggunakan tools coil. Lalu kita pilih aksis. Kita pilih aksisnya yaitu Z. Lalu kita pilih pitch-nya ini sekitar 1,2. Kita tentukan banyaknya uliran sekitar 33. Oh ya, jangan lupa di menu bulan ini kita pilih cut. Lalu kita klik OK. Sebentar. Ini ada yang salah. Kita perbesar lagi. Kita kembali lagi ke 3D model. Kita klik coil. Pilih aksisnya Z. Ini. Lalu kita klik OK. Sepertinya ada kesalahan di 3D model yang tadi. Kita pilih coil. Kita pilih coil. Lalu kita tambahkan ulirannya menjadi 35. Kita klik aksisnya Z. Kita klik OK. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita perbesar. Nah, ini yang tadi kita telah buat ulir-ulirannya. Berarti kita kembalikan lagi ke 33 mm. Kita klik aksisnya Z. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Bautnya sudah jadi. Lalu kita jangan lupa kita beri warna pada baut tersebut. Itu dengan cara kita zoom, kita blok, lalu kita ke menu Appearance, dan di sini teman-teman bisa memilih warna. Mau diwarnain dalam bentuk warna apa? Di sini saya akan memilih kita warna chrome. Nah, ini. Kurang lebih seperti ini. Ini telah terbuat objek yaitu baut dari aplikasi Autodesk Inventor 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan kata-kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.